Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bahas untuk kalian persiapan ujian sekolah berbasis nasional USBN mata pelajaran IPA jenjang SMP MTS tahun 2020. Soal pertama, percepatan merupakan salah satu besaran turunan. Yang diturunkan dari besaran pokok apa? Ingat, percepatan. Percepatan itu adalah A sama dengan V kecepatan dibagi waktu. Ingat, satuan. Satuan dari V itu apa? Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon dibagi satuan dari waktu itu apa? Sekon. Ingat, satuan dari percepatan berarti meter per sekon kuadrat. Meter itu miliknya panjang, sedangkan sekon atau detik adalah miliknya waktu. Maka percepatan diturunkan dari besaran pokok apa? Panjang dan waktu. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya, Nabila meneliti sifat 4 zat di laboratorium. Dari hasil penelitian, sifat gas. Ingat, gas. Berarti kita fokus ke gas ya. Yang benar adalah, nih, ini ada sifat zat A, B, C, D. Ini option soalnya. Jawabannya, option pilihannya. Kita cek dulu yang A. Gas, bentuk tetap, jawabannya tidak. Berarti betul. Volumenya gas tetap, jawabannya tidak. Berarti betul. Massa tetap, ya, gas itu massanya tetap. Mudah dimampatkan, iya, gas itu mudah dimampatkan karena mudah dibentuk. Gas itu dapat mengalir, ini juga betul. Maka jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya, 4 kegiatan yang berkaitan perubahan wujud. Ingat, pertanyaannya kita lihat dulu. Perubahan wujud melepaskan kalor. Ingat, perubahan wujud yang melepaskan kalor. Kita lihat dulu. Yang pertama, sirup disimpan ke dalam kulkas sehingga menjadi es. Berarti membeku. Membeku itu melepas kalor. Kalau menyerap kalor malah panas. Masa es panas ya. Melepas. Uap air rebusan daun cengkeh diembunkan. Berarti apa? Mengembun. Kalau mengembun, jadi embun, itu juga proses dari uap menjadi embun. Berarti proses melepas kalor juga. Mentega, berarti otomatis supaya mentega ini cair harus dipanaskan. Berarti ini apa? Mencair mentega itu berarti membutuhkan proses menyerap kalor. Menyerap. Kapur barus itu juga sama namanya penyubliman atau menyublim. Kapur barus itu menyublim. Berarti sama yaitu menyerap. Berarti sudah kelihatan jawabannya. Yang melepas kalor adalah membeku dan mengembun. Berarti proses 1 dan 2. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius. Ini saya anggap T1. Sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Ini saya anggap T2. Perubahan suhu. Berarti delta T. Nah, ini suhu dari derajat Celcius ternyata dijadikan ke Fahrenheit. Kita konversikan Fahrenheit aja. T1 kita konversi dulu. Berarti berapa? 9/5 dikali Celciusnya 20 derajat Celcius. Kemudian ditambah 32. Sehingga diperoleh, ini coret, 4, 36 tambah 32. Berarti menjadi 68 derajat Fahrenheit. T2 100 derajat Celcius berarti 9/5 kali 100 derajat Celcius. Kita bagi dengan 5 berapa? 20 kali 9 ditambah 32 diperoleh
212 derajat Fahrenheit. Perubahan suhunya delta T sama dengan T2 min T1. Berarti 212 dikurangi 68. Sehingga diperoleh berapa? 144 derajat Fahrenheit. Berarti jawabannya adalah C. Baik. Nomor 5. Larutan yang bersifat asam. Ingat, indikator asam itu saya singkat untuk memudahkan kalian menghafal. Asam itu asme. Asme, asam. Me itu merah. Indikator asam itu apa? Merah. Sedangkan kalau basa itu babi. Basa itu biru indikatornya. Oke, larutan pertama, larutan 1. Perubahan warna indikator lakmus merah, ingat, tetap merah. Lakmus biru, tetap biru. Jadi ini kalau digabungkan tidak, maka akan menjadi netral. Yang larutan 2, lakmus merah jadi merah. Merah tadi asam ya. Lakmus biru menjadi merah. Ini merah, merah berarti merah tetap merah, biru jadi merah itu berarti asam. Larutan kedua ini berarti asam. Ini merah jadi biru, basa, biru jadi biru berarti basa. Ini larutan ketiga ini adalah basa. Lakmus merah jadi merah, lakmus biru jadi merah. Berarti ini merah tetap merah berarti asam, biru menjadi merah juga asam. Berarti ini larutan 4 adalah asam. Berarti larutannya bersifat asam berarti larutan 2 sama larutan 4. Jawabannya berarti D. Nomor 6. Ini disuruh mencari perubahan fisika. Oke. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan tidak berubah, hanya berubah bentuk, tidak menghasilkan zat baru. Bentuknya tetap tapi tidak menghasilkan zat baru. Seperti ini. Kayu kering diubah menjadi kursi. Kursi ini kan berarti tetap kayu kan, tidak berubah. Maka ini fisika. Pagar besi berkarat. Karat ini adalah zat baru, maka ini kimia. Kimia itu menghasilkan zat baru. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Dari kertas besar menjadi kecil-kecil. Wujudnya tetap kertas, tidak berubah, maka fisika. Buah dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Membusuk berarti berubah, wujudnya berarti apa? Kimia. Sehingga perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Nomor 7. Ini ada konfigurasi elektron, gambar konfigurasi elektron. Ingat, yang terluar ini namanya konfigurasi elektron. Berarti yang ditunjuk P ini adalah elektron. Kemudian yang hitam ini adalah apa? Proton. Sedangkan yang jumlahnya lebih banyak ini adalah neutron. Sehingga urutan PQR kita disuruh mengurutkan. P berarti tadi apa? Elektron. Q itu proton. R itu neutron. Berarti jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 8. Zat yang mengandung nikotin. Nikotin. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Kopi. Kopi masa nikotin? Kopi itu apa? Kafein. Tembakau jelas ada nikotin. Teh ada tein. Teine ya, tehine. Rokok jelas ada nikotin. Berarti zat yang mengandung nikotin jelas apa? Tembakau sama rokok. 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah D.
Oke. Nomor 9, perubahan iklim tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembuatan garam. Pembuatan garam ini jelas proses penguapan. Pembuatan garam. Metode pemisahan garam, campuran garam dari air laut jelas menggunakan evaporasi. Kalau destilasi itu penyulingan. Perbedaan titik didih. Ini hubungannya pasti dengan minyak bumi. Penyulingan gitu. Filtrasi itu penyaringan. Menyaring. Sebagai contoh, memisahkan santan dari parutan kelapa. Sublimasi, penyubliman. Biasanya ada di proses apa? Pemisahan kapur barus. Kapur barus atau kampers. Oke. Berikutnya nomor 10. Kapal mengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong 16.000 Newton. Berarti ini berat 1. W1 akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton. Maka ini sebagai W2. Beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air laut ini berarti volume. Ini berarti V besar, volume ya. Oke. V yang tercelup. Berat rata-rata satu orang penumpang adalah 600 Newton. Ini berat satu orangnya. Massa jenis air ini, gravitasinya ini massa jenis air berarti apa? Rho. Ini apa? Gravitasi G, jumlah orang yang dapat diangkut paling banyak di kapal tersebut ada berapa? Berarti kita nyari W-nya dulu. W totalnya berapa? W total sama dengan W1 ditambah W2. W total, W1-nya tadi adalah 16.000, sedangkan W2-nya berapa? 14.000, kita total. Sehingga diperoleh 16.000 ditambah 14.000 menjadi 30.000 Newton. Kemudian kita sudah punya massa jenis, punya volume, punya gravitasi. Maka kita mencari gaya Archimedes. FA sama dengan apa? Rho kali G kali V. Gaya angkat ini namanya Archimedes. FA sama dengan massa jenisnya tadi 1000, gravitasi 10, V-nya tadi berapa? V-nya adalah 4,2. Sehingga gaya angkat yang diperoleh adalah 42.000 Newton. Oke, sekarang karena posisi kapal supaya dia tidak bisa berjalan kan dia melayang. Posisi melayang kapal di lautan itu adalah kondisi berat benda harus sama dengan gaya angkat. Berat bendanya tadi berapa? 30.000 Newton. Ingat, berat rata-rata satu orang kan 600 Newton. Orangnya berapa kan kita nggak tahu. Berarti W-nya di sini adalah 30.000 ini, 30.000 ditambah N-nya orang kita nggak tahu dikali dengan 600, berat satu orang. Berarti 600 dikali dengan banyaknya orang ini yang menumpang di kapal berapa? Sama dengan FA 42.000. Sehingga 600 dikali banyaknya orang sama dengan 30.000, pindah ke sini ya. 42 kurangi 30.000 menjadi 12.000. Sehingga banyaknya orang ada berapa? 12.000
dibagi 600. Sehingga diperoleh 120 kali 6 N dibagi 6, maka 120 dibagi 6 adalah 20 orang. Berarti yang ada di kapal adalah 20 orang. Maksimalnya loh ya. Lebih dari 20 orang kapal bisa tenggelam. Jadi jawabannya C. Ada gambar mobil turun, kemudian ini mendatar, kemudian naik. Posisi seperti ini berarti PQ dari posisi P ke Q, berarti ini adalah GLBB dipercepat. Berarti kalau digambar hubungan antara kecepatan dan waktu, nanti grafiknya naik. Sedangkan ini mendatar ya, berarti GLB, gerak lurus beraturan. Naik, otomatis makin pelan. Berarti ini GLBB diperlambat. Berarti nanti grafik hubungan kecepatan terhadap waktunya nanti turun. Kita cek dulu jawabannya. Kecepatan terhadap waktu. Oke, sumbu Y-nya kecepatan, waktu sumbu X. Oke, tadi PQ, GLBB dipercepat, naik. Betul ya? Ini betul. Kemudian QR tadi GLB mendatar, betul juga. RS turun karena diperlambat. RS diperlambat, betul ya? GLBB diperlambat, ininya turun grafiknya. Maka jawabannya jelas. Terdapat 4 buah benda, massa masing-masing sama. Berarti ini ada variabel terikat. Ini ya, semua massanya sama, 4 kg. Ini 4 kg, 4 kg, 4 kg, 4 kg. Berarti kita lihat dulu pertanyaannya. Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil. Percepatan terbesar berarti resultan gayanya ini juga nanti yang terbesar. Berarti sigma F-nya ini terbesar. Sedangkan yang terkecil berarti nanti kita cari sigma F yang terkecil. Kita nggak perlu mencari percepatan 1/1. A sama dengan F per M nggak perlu karena ini masanya sama. Kalau masanya sama, massa sebagai besaran terikat, berarti kita tinggal mencari resultan gaya masing-masing. Ini searah dengan ini, berarti 20 ditambah 12. Ini berlawanan arah berarti dikurangi. 20 ditambah 12, 32 dikurangi 16. Berarti ini sigma F-nya adalah 16 Newton. Yang kedua, ini searah semua ya. Sehingga diperoleh sigma F-nya berapa? Kalau searah semua berarti jumlah. Ini tambahkan ini. 28 tambah 20, maka sigma F-nya adalah 48 Newton. Yang ketiga, 20 searah dengan 12, tambahkan 32. 32 kurangi 16, sehingga sigma F-nya adalah 16 Newton. Searah ya, 12 searah dengan 16. 12 tambah 16, 28. 28 kurangi 20 berarti 8 Newton. Percepatan terbesar di antara keempat ini yang paling besar adalah 48. Maka yang nomor 2. Berarti jawabannya kalau enggak C, D. Kita lihat dulu yang terkecil. Dari semua gambar ini, resultan gaya paling kecil adalah 4, 8 Newton. Berarti jawabannya adalah percepatan terbesar nomor 2, percepatan terkecil nomor 4. Berarti 2 dan 4 jawabannya D. Nomor berikutnya, Budi memiliki gaya dorong maksimal 200. Kesulitan mendorong sebuah lemari seperti yang ditunjukkan pada gambar. Karena gaya gesekan antar lantai dengan lemari 250 Newton. Oke, ini ya. Ini jelas nggak mungkin bisa tergeser. Gaya gesekannya 250 Newton. Budi seorang diri hanya 200 Newton. Nggak bakalan bisa bergerak karena gaya geseknya lebih besar daripada gaya yang diberikan. Berarti tidak
mampu menggeser lemari. Tapi kita lihat dulu. Untuk membantu Budi ada 5 orang dengan kemampuan gaya dorong masing-masing sama beda ya ini ya. Ada 250, ini beda-beda. Kita cek aja. Agar lemari dapat didorong dengan usaha 7000 joule berpindah sejauh 10 meter, maka orang yang dapat menolong Budi siapa? Berarti kita karena punya W, kita cari dulu. Ini adalah usaha W. Sejauh 10 meter berarti S. Berarti kita bisa mencari sigma apanya? Sigma F-nya kita cari. Usaha rumusnya apa? Usaha W sama dengan F dikali S. W-nya tadi 7000. F-nya kita cari, sigma F, karena banyak anak nanti yang mau menolong Budi. Dikali S-nya berpindah 10 meter. 7000 dibagi 10, berarti jumlah gayanya harus 700 Newton minimal. Atau lebih dari 700 Newton untuk bisa menggeser lemari. Kalau kurang dari 700, lemari tidak bisa bergeser. Kita hitung dulu. Nih, maka orang dapat menolong Budi, Andi, Malik, Jamal. Ini kita jumlahkan dulu ya. Andi 250, berarti 250 Newton ditambah Malik 150 ditambah Jamal 200. Total ada berapa Newton? 600 Newton. Berarti karena 600 kurang dari 700 Newton, berarti salah. Ini tidak bisa berpindah bendanya. Yang B 240 ditambah Malik tadi 150 ditambah Zidan 260. Totalnya adalah 650. Karena 650 kurang dari 700 Newton berarti tidak bisa berpindah. Andi 250. Jamal 200. Malik tadi 150. Di total 600 Newton. Sehingga karena kurang dari 700 Newton, berarti ini juga tidak bisa berpindah. Sekarang Edi 240 ditambah Zidan 260 ditambah Andi 250. Di total 750 Newton. Karena 750 Newton lebih besar dari 700, maka ini bisa berpindah lemarinya. Berarti jawabannya adalah D. Mulai. Ini ada tuas, ya ini miring ya kondisinya, tidak seimbang. Agar posisi batang besi menjadi seimbang, berarti nanti kita menggunakan prinsip tuas. Yang dilakukan menempatkan beban titik-titik ini yang ditanyakan bebannya ini di mana. Berarti kita tulis dulu rumus tuas. Tuas rumusnya adalah W kali LB lengan beban sama dengan F kuasa kali lengan kuasa. Kita pakai prinsip ini. Nah, kita sekarang petunjuk A. A kita lakukan dulu yang A. Kita hitung. P tetap A. Q dan R di lubang 7. Q dan R di lubang 7. Berarti ini tak pindah ke sini ya, di lubang 7. Oke, sedangkan P tetap. P-nya tetap di sini. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari 7, 1, 2. Berarti gayanya kali 4 yang ini totalkan dulu karena ini dipindah ke sini, yang R. Berarti berapa? 120 dikali 4, apakah sama dengan berapa ini? Totalnya ini kita total dulu 20 tambah 40 berarti 60 dikali jaraknya di lubang 7 ke sini 2 ya. Oke. Apakah sama? Ini berarti berapa? 480 sama dengan 120. Tidak sama ya. Kalau tidak sama berarti tidak seimbang, ini berarti salah. Berarti yang B kita cari. P tetap. Berarti kalau P tetap berarti sama ya, kita nggak usah hitung lagi. Berarti 480 sama dengan
Sedang Q dan R di lubang 8. Q dan R di lubang 8. Ini pindah ke lubang 8, ini pindah ke lubang 8. Kita total ya, jumlahnya tadi 60, tapi jaraknya menjadi 1, 2, 3. Berarti 60 dikali 3. Berarti 480 sama dengan 180. Tidak sama ya, berarti tidak seimbang. Sekarang yang C. Kita hitung. P di lubang 3. P kita pindah ke lubang 3, berarti di sini ya. Oke. Lubang 3. Kemudian kita hitung lubang 3 ke titik tumpu. 1, 2. P-nya tadi 120. Berarti 120 kali 2 apakah sama dengan Q R di lubang 9? Q dan R di lubang 9. 9 kan di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ini kalikan ini, tambahkan ya. 60. 60 dikalikan dengan 4. Ini kalikan ini 240. Ini kalikan ini sama 240. Kalau sama berarti seimbang. Berarti posisi timbangnya ada di opsional apa? Opsional C. Nomor 15. Ciri-ciri planet, ini planet. Venus suhu permukaannya sangat tinggi akibat efek rumah kaca. Betul ya? Saturnus itu terlihat indah karena memiliki cincin yang tebal. Betul, Saturnus memiliki cincin yang tebal. Jelas jawabannya A. Kita analisis dulu yang B. Mars terlihat dari bumi berwarna biru. Salah. Mars itu bukan biru tapi apa? Merah. Kenapa Mars berwarna merah? Karena permukaannya banyak mengandung air. Salah. Karena permukaannya banyak mengandung besi. Planet kedua terbesar. Jupiter bukan kedua, tapi yang terbesar. Ini juga salah. Harusnya Jupiter yang terbesar. Uranus orbitnya terletak pada Mars dan Jupiter. Ini juga salah. Harusnya Uranus di mana? Saturnus dan Neptunus. Ini salah ya. Yang benar apa? Antara Saturnus dan Neptunus. Oke, Merkurius paling dekat dengan matahari, jelas. Betul yang ini. Neptunus memiliki diameter terbesar dengan tata surya. Tidak. Harusnya miliknya siapa? Jupiter. 2/3 bagian bumi ini ya. 2/3 bagiannya tertutup air sehingga manusia dapat hidup di planet ini. Betul, 2/3-nya tertutup air. Oke. Nomor 16, posisi matahari di sini. Ini ada utara, ini ada selatan. Belahan pada posisi seperti ini. Belahan bumi bagian utara. Berarti ini utara ya. Ingat-ingat kalian. Utara. Nanti itu siangnya cepat, sedangkan malamnya yang lama. Kalau bagian selatan itu siangnya yang lama, sedangkan malamnya gimana? Malamnya yang cepat. Ini pengaruh apa? Karena ini adalah pengaruh rotasi bumi yang berotasi. Selain itu, bumi juga berevolusi terhadap matahari. Ingat, revolusi bumi terhadap matahari ini bentuknya adalah elips. Maka terjadi perbedaan waktu antara belahan bumi utara dan selatan. Jadi kita lihat jawabannya. Hal yang terjadi pada kedua bagian bumi pada posisi tersebut adalah kalau utara tadi apa? Siangnya cepat, malamnya lama. Utara mengalami musim semi, nggak ada hubungannya ini. Yang B, belahan utara bumi mengalami waktu malam lebih lama. Benar ya? Utara itu malamnya lama, siang cepat dibanding siang, betul. Dan belahan selatan bumi waktu siangnya lebih lama. Ingat, selatan siangnya lebih lama, malamnya cepat. Berarti jawabannya adalah B. Yes. Yes.
Dua buah perahu masing-masing ditumpangi nelayan sedang melaut, mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali. Ini berarti sebagai banyaknya gelombang N. Waktu 10 detik, berarti ini sebagai T. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. 2 lembah, 1 bukit. Kita gambar dulu. Ini posisi perahu, ya. Kemudian terdapat 2 lembah. Ini 1 bukit ya. Ini 1 lembah. Karena ada 2 lembah, ambil lagi lembahnya. Nah, oke. Berarti nanti perahu yang satunya di sini. Oke. Sekarang jarak antar perahu tadi 4 meter. Ya udah, berarti kita punya S. S sama dengan 4 meter. Kita hitung N-nya ada berapa? 1 gelombang, setengah gelombang, berarti ini ke sini, ini sebetulnya gini aja lah. Ini seperempat gelombang ya. Ini seperempat gelombang. Setengah, setengah, setengah. Setengah tambah setengah 1 tambah setengah 1 setengah. Seperempat tambah seperempat setengah. 1 setengah tambah setengah berarti 2. Berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 2. Dari sini ke sini N-nya ada 2 ya. Seperempat tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah seperempat. Berarti kita punya panjang gelombang. Panjang gelombang rumusnya adalah lambda sama dengan S dibagi N. Oke, masukkan S-nya tadi 4 ya. N-nya 2 sehingga diperoleh 2 meter. Sekarang kamu tadi punya N sama T, berarti bisa untuk mencari frekuensi. Frekuensi berarti kalian F sama dengan N per T. Gunakan rumus ini. Frekuensi sama dengan apa? N per T. Banyak gelombangnya 8 dibagi T-nya 10. Oke, sehingga bisa disederhanakan bagi 2 4 per 5 Hz. Kemudian cepat lambatnya. V sama dengan lambdanya berapa kali F. Berarti 2 dikali 4 per 5. Berarti 8 per 5 sama dengan berapa? 1,6 meter per sekon. Ini dikalikan ya. Sehingga hasilnya apa? 1,6 C. Nomor 18. Oke. 2 cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti yang ditunjuk pada gambar berikut. Ini B aksen, B aksen, B aksen, B aksen, B aksen. Ini benda, ya. Berarti bayangannya ada berapa kita hitung? B aksen ini namanya bayangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita punya berapa bayangan? 5. N sama dengan 5 bayangan. Tapi ini sudutnya berapa ya? Nah, kita nggak tahu sudutnya ini berapa. Cermin ini terhadap bendanya ini sudutnya berapa, kita nggak tahu. Mencari sudut rumusnya adalah sudut yang diatur alfa sama dengan 360 dibagi N tambah 1. Ini rumusnya, nak. Berarti 360 dibagi N-nya tadi 5. 5 tambah 1, 6. Berarti sudutnya berapa? 60 derajat. Berarti kita lihat pertanyaannya dulu. Jika sudut cermin diperkecil 15 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi berapa? Ingat, jumlah bayangan itu rumusnya N sama dengan apa? 360 derajat dibagi sudutnya berapa dikurangi 1. Oke.
Nah, berhubung alfanya tadi 60, diperkecil 15 derajat, berarti kita nyari alfa yang baru. Alfa sama dengan 60 dikurangi, kan diperkecil, berarti dikurangi 15 derajat, sama dengan 45 derajat. Sehingga diperoleh alfanya ini diganti 45 derajat. 360 dibagi 45 dikurangi 1. 360 dibagi 45 berapa? 8. Berarti 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Bayangan. Berarti jawabannya apa? Biru. Ahmad dan Budi menderita cacat mata hipermetropi. Menggunakan kacamata dengan ukuran masing-masing plus 2,5 dioptri dan plus 1 dioptri. Berarti ini adalah kuat lensa. Karena ini si Ahmad, berarti saya tulis kuat lensa itu P, PA. Karena ini Budi, kuat lensa itu P ya, berarti PB. Perbandingan jarak baca antara Ahmad dan Budi, jarak baca itu saya misalkan S. S-nya Ahmad banding S-nya Budi. Langsung aja. S Ahmad banding S Budi berapa? Langsung rumus cepat aja ya. 4 dikurangi. Karena kuat lensa berbanding terbalik terhadap jarak, berarti kita balik. Kalau ini Ahmad, berarti ini dikurangi yang Budi. Dibagi 4 dikurangi miliknya Ahmad. Nah, dibalik ya. Sekarang 4 dikurangi Budi tadi berapa? Budi 1. Berarti ini kurangi 1 dibagi 4 dikurangi P Ahmadnya berapa? 2,5. Sehingga diperoleh 4 kurangi 1. 3 dibagi 4 kurangi 2,5. 1,5. 3 dibagi 1,5 berarti 2 banding 1. Berarti jawabannya B. 20. Oke. Sisir plastik ini ada percobaan ini ya, menerima atau menangkap kehilangan atau menerima ini. Sisir plastik kehilangan elektron. Harusnya sisir plastik itu menerima elektron dari rambut ya. Berarti ini salah jelas. Berarti ini salah. A salah. Yang B, sisir plastik menerima elektron. Betul. Rambut menerima elektron. Salah. Harusnya rambut itu melepas elektron. Berarti option B salah. C, sisir plastik elektron menerima. Betul ya. Rambut kehilangan elektron. Betul. Batang kaca dengan kain sutra. Kaca itu apa? Kehilangan elektron. Karena kaca nanti akan menjadi positif. Ini juga betul. Sutra menerima elektron. Iya, dari kaca. Berarti jawabannya C. Nomor 21. Besar kuat arus I ini. I kuat arus. Ini ya, kuat arus. Besarnya apa? I itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. V-nya udah ada 9. R-nya belum ada, kita cari. Ini kita paralelkan dulu. Paralelnya berarti berapa? R paralel sama dengan 8 kali 24 dibagi 8 tambah 24. Sehingga diperoleh berapa? 6 ohm. Ini sekarang kita serikan dengan ini. Ini jadi 1, 6 ohm. Serikan dengan 3 berarti dijumlah R totalnya. Sehingga diperoleh 6 ohm ditambah berapa ini? 3 ohm. Sehingga diperoleh 9 ohm. Berarti ini kita bagi 9. Berarti jawabannya 1 ampere. Yaitu B. Nomor 22.
Berapa daya listrik yang diserap setrika jika dihubungkan dengan tegangan 110? Berarti ini saya anggap tegangan 2. 220 ini tegangan 1. Ini berarti daya 1. Daya listrik berarti kita disuruh mencari P2. Daya listrik dengan tegangan itu berbanding lurus, tapi tegangannya nanti dikuadratkan. Rumusnya adalah P2 banding P1 sama dengan daya 2 banding daya 1, tegangan 2 banding tegangan 1 dikuadratkan. Ini rumus cepatnya. Berarti P2 banding P1 350 sama dengan V2 110 ya. 110 yaudah kita tulis saja lah 110 dibanding 220 dikuadratkan. Berarti P2 banding 350 sama dengan ini, berarti ini banding ini sederhanakan 1/2 ya. 1/2 kuadrat. Sehingga P2 sama dengan 1 kuadrat 1 dibagi 2 kuadrat 4 dikali ini 350-nya pindah ruas jadi pembilang dikali 350. Berarti P2 sama dengan berapa? 1/4-nya 387,5 watt. Berarti jawabannya dadu. Nomor 23. Kuat arus yang mengalir pada kumparan yang menghubung ke lampu. Kuat arus itu I. Berarti kamu disuruh mencari kuat arus yang di sini. Nah, di sini kan nggak ada, adanya kan trafo. Ada ini apa? V. Berarti ini V primer. Jumlah lilitan berarti N primer. Ini jumlah lilitan juga berarti N sekunder. V-nya kan belum ada. V-nya kita cari. I nanti ini adalah V dibagi R karena 25 ohm ini adalah R. Berarti I nanti rumusnya adalah apa kuat arusnya? Rumusnya adalah V per R. V-nya belum ada, R-nya sudah ada berapa? 25. Kita cari V-nya dengan menggunakan prinsip trafo. Karena ini Vs, berarti kita pakai rumus Vs banding Vp sama dengan Ns banding Np. Pakai rumus ini. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan Vs yang dicari banding Vp-nya 200 sama dengan Ns-nya 200 dibanding NP-nya 800. Ini kita sederhanakan menjadi 1/4. Berarti Vs sama dengan 1/4 dikali 200. Sehingga Vs sama dengan 200 bagi 4, 50 volt. Berarti ini 50 ya. Sehingga diperoleh 2 ampere. Jawabannya C. Nomor 24. Jadi makhluk hidup tumbuh peka terhadap rangsang, beradaptasi. Ini kita berarti harus menganalisis gambar masing-masing ini. Kecil, terus tumbuh-tumbuh nih ya, tumbuh ya semakin besar ya. Berarti ini adalah tumbuh. Tapi kan ini nggak ada pembesaran ya, hanya tumbuh saja, tidak tumbuh dan berkembang. Berarti ini ada hanya tumbuh. Ini gambar nomor 2 saya kurang jelas, ini gambar apa, masih tanda tanya. Ini jelas putri malu ya. Kalau putri malu berarti apa? Peka terhadap rangsang. Ini gambar kaktus. Kaktus berarti ini apa? Hubungannya dengan adaptasi. Ini ada bawang merah, berarti ini jelas umbi lapis. Ini apa? Bawang merah ya. Bawang merah.
umbi lapis. Berarti hubungannya dengan berkembang biak. Berarti ciri-ciri yang sesuai yang mana? Tumbuh itu 1. Berarti A, B, C masih ada kemungkinan. D jangan sampai dipilih. Peka terhadap rangsang nomor 3. Berarti 1, 3. Udah jelas ini ya. Jawabannya adalah B. 1, 3, 4. Adaptasi tadi ya Kak, terus adaptasi. Nomor 25. Dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi terhadap kondisi lingkungan. Bioteknologi pasti hubungannya dengan munculnya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. Berarti ini kalau adanya pemanfaatan bioteknologi terhadap kondisi lingkungan, berarti muncul serangga mutan. Ini kita cari yang option. Ini berarti jawabannya adalah C. Munculnya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. Soal berikutnya ini ada gambar singa. Saya perjelas ini itu singa. Sedangkan ini banyak kerbau. 1, 2, 3. Banyak sekali ini kerbaunya. Ini apa? Kerbau. Hubungan singa sama kerbau, pemangsa sama dimangsa. Berarti hubungannya apa? Predasi hubungannya. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 27, petani menambah luas lahan pertaniannya dengan cara membuka lahan hutan di lereng gunung. Akibatnya ketika hujan mudah terjadi erosi. Untuk mengatasinya, pemerintah melarang pembukaan lahan baru dan lahan yang sudah dibuka harus ditanami pohon menahun. Ini ya, pohon menahun. Kelebihan dari usaha tersebut terhadap lingkungan adalah pendapatan petani meningkat. Tidak ada hubungannya ya pendapatan petani meningkat. Ini berarti jelas salah. Menambah keindahan lingkungan. Ini kita keep dulu jawaban ini. Mengurangi jumlah pekerja pertanian. Tidak ada hubungannya. Temperatur udara menjadi lebih sejuk. Bisa jadi ini jawaban B sama D ini hampir sama. Tapi kalau kita lihat di lereng gunung itu bentuknya kan terasering ya. Kalau kita lihat seperti di Bali itu ada di Ubud, di mana itu lereng-lerengnya seperti bertundak-tundak seperti tangga, itu menambah keindahan lingkungan menurut saya. Berarti jawabannya adalah B. Yes. Sekelompok siswa melakukan percobaan tentang seleksi alam dengan menggunakan potongan kertas berwarna merah dan hijau. Potongan kertas tersebut disebar di rumput halaman sekolah. Kemudian siswa tersebut mengumpulkan kembali potongan kertas tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa rata-rata siswa mengumpulkan potongan kertas warna merah lebih banyak dibandingkan potongan kertas warna hijau. Jika kertas berwarna hijau dan merah sebagai hewan-hewan yang di padang rumput, serta siswa sebagai hewan pemangsanya, ingat loh ya, kertas hijau dan merah itu sebagai hewan di padang rumput, siswa sebagai hewan pemangsanya. Hewan yang berwarna hijau berjumlah lebih banyak daripada yang berwarna merah. Jika kasus tersebut memodelkan proses seleksi alam, kesimpulan manakah yang tepat? Oke, hewan-hewan pemangsa tidak sigap dalam mencari mangsa. Hewan berwarna sama dengan lingkungan tidak terlihat oleh predator. Oke, ini tadi kan siswa banyak mengumpulkan hasil percobaan, rata-rata siswa mengumpulkan potongan kertas warna merah ya. Warna merah kan mencolok lebih banyak dibandingkan yang warna hijau. Kan hampir sama dengan rumput. Berarti hewan berwarna sama dengan rumput tadi, dengan lingkungan tidak terlihat oleh predator. Kita sebagai predatornya, berarti jawabannya adalah B. Nomor 29. Ini ada
Ini ekosistem sawah, ini ekosistem kebun, ini ekosistem sawah. Apabila ular masing-masing ekosistem tersebut habis karena diburu, ekosistem yang lebih stabil beserta alasannya yang lebih stabil ya. Ini ada ular. Ini ularnya hilang. Tikus dimangsa ular. Tikus dimangsa musang. Ya. Ini berarti ini masih stabil, masih normal karena meskipun ularnya habis, ya ular ini kan memakan katak sama memakan tikus. Jadi ekosistemnya tidak terganggu meskipun ini sudah punah karena masih ada musang. Sedangkan yang sawah kita lihat, kalau ularnya habis, apa yang terjadi? Oke, ular ini memakan katak. Ular memakan burung, ular memakan tikus. Berarti ini tidak seimbang ya, tidak stabil ya. Otomatis nanti karena nanti ularnya habis, kemudian tikusnya ini terancam masih banyak, otomatis tidak ada pemangsanya, otomatis ini nanti hasil kebunnya akan berkurang karena dimakan banyak tikus. Ya, kemudian serangga yang ini kan burung serangganya tapi ini habis nanti ya. Jadi yang sebetulnya kita disuruh mencari yang lebih stabil yang mana ya, jelas yang lebih stabil adalah yang kebun dibandingkan sawah karena ini kebun meskipun ularnya hilang tapi kan masih ada penggantinya yaitu musang. Kita cek dulu ekosistem sawah lebih stabil enggak, salah ya, sawah ini tadi tidak stabil. B ekosistem kebun, C ekosistem sawah, berarti jangan memilih A dan C. Kita hanya punya option B sama D. B sama D. Ekosistem kebun karena ular bukan sebagai karnivor. Nggak ada hubungannya ini. Berarti yang D. Ekosistem kebun karena masih ada populasi musang yang akan menggantikan peran ular dalam ekosistem. Betul, ini D, betul. Berarti jawabannya D. Nomor 30. Pembuluh kapiler menghubungkan pembuluh vena dan pembuluh arteri yang sangat berperan menyalurkan darah ke jaringan tubuh. Bagaimana ciri-ciri pembuluh kapiler? Pembuluh kapiler cirinya mana ya? Kita cari. Selapis sel, betul, kapiler. Denyut tidak dapat dirasakan, ya, tanpa sadar. Saluran sempit, betul, kapiler. Tidak memiliki katup, ya, kapiler tidak memiliki katup. Dah jelas ini jawabannya A. Nomor 31, obat-obatan yang dikonsumsi dan masuk dalam sistem peredaran darah akan diuraikan. Ini peredaran darah loh ya, akan diuraikan dan didetoksifikasi di dalam organ mana? Jelas yang memfilter yang mendetoksi adalah hati, yang memfilter adalah ginjal. Hati-hati loh ya kalian. Nanti takutnya kalian salah memilih. Organ yang menyaring nanti ginjalnya, sedangkan yang menguraikan detoksifikasi itu adanya di organ hati. Jangan kebalik. Kemudian nomor 32. Ini gambar apa? Nomor 4 ini adalah ovarium. Berarti menghasilkan sel telur. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah serviks. Nomor 3 apa ini? Serviks. Serviks itu apa? Serviks adalah memproduksi lendir. Lendir atau mukus. Sedangkan ini nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini adalah nomor 2 itu uterus. Uterus atau apa? Rahim. Berarti sebagai tempat menempelnya janin. Nempel atau berkembangnya janin.
Ini gambar nomor 1 di sini. Ini nomor 1 ini. Sebagai apa berarti nomor 1? Nomor 1 berarti tuba fallopi. Ini ya di sini ya nomor 1 ini ya. Tuba fallopi sebagai apa? Atau oviduct ya. Oviduct. Berarti proses terjadinya pembuahan. Atau apa? Fertilisasi. Berarti jawabannya yang mana? Tempat terjadinya fertilisasi. Jelas nomor 1. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 3. Makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan bergerak menuju lambung. Otot yang bekerja pada kerongkongan tersebut adalah otot apa? Otot polos dengan gerakan peristaltik. Ingat di kerongkongan itu gerakan peristaltik. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 34. Sudah dari tadi pagi Dodi ingin buang air besar, tetapi ternyata susah keluar. Dia merasakan sembelit. Perutnya sakit dan mulas. Manakah proses pencernaan yang mengalami gangguan? Peristaltik. Tidak ya. Susah buang air besar bukan hubungannya dengan kerongkongan ya. Penyerapan di usus 12 jari karena kekurangan enzim-enzim pencernaan. Ini juga kurang tepat. Gerakan peristaltik di esofagus karena terlalu banyak makanan yang masuk. Ini juga kurang tepat. Proses penyerapan air di usus besar karena kekurangan serat. Ya, susah buat air besar jelas kekurangan serat pada makanan. Berarti jawabannya adalah D. Ini ya, ini ada air keluar dari terdorong udara ini ya. Ini jerigen plastik ya. Ini nanti ada gelembung-gelembungnya udara. Ini ember air, ini embernya ini. Ini ada percobaan untuk apa sih ini? Tujuan percobaan tersebut jelas untuk mengetahui apa? Volume udara di paru-paru kita. Berarti kapasitas tidal, normal, supermeter kayak gitu biar tahu. Berarti tujuannya untuk mengetahui perbedaan volume udara paru-paru. Berarti jawabannya adalah D. Mengetahui volume udara paru-paru percobaan ini. Sekarang nomor 36. Percobaan fotosintesis Ingenhousz ya. Ingat, percobaan A. Teduh, B teduh. Penambahannya Na, H, CO3 ya, B tidak. Menit kelima ini jumlah gelembungnya ya, 48. Nah ini. Ini terkena cahaya langsung C dan D. Penambahan NaCO3 ya, yang C, yang D tidak. Loh, penambahannya ya sehingga gelembungnya coba banyak sekali ya, ini ya. Berarti jelas kesimpulan dari percobaan Ingenhousz ini adalah hasil fotosintesis itu dipengaruhi oleh kadar apa? CO2, NaHCO3 kan nanti diuraikan menjadi CO2 dan kadar intensitas cahaya. Berarti jawabannya adalah B. Kesimpulan percobaan Ingenhousz itu apa? Hasil fotosintesis dipengaruhi oleh kadar CO2 dan intensitas cahaya. Nomor 37. Ini jelas otot apa? Ini jelas otot lurik. Otot lurik. Ini adalah sel tulang. Ini adalah sel darah. Merah atau eritrosit. Ini adalah sel saraf. Ini juga sama, ini syaraf, jaringan saraf. Jaringan darah. Ini adalah jaringan darah. Ini kurang jelas ya. Ini otot. Otot mungkin. Ini otot pokoknya ini ya. Otot apa kurang jelas. Ini jelas jaringan tulang.
Ini fungsinya. Pasangan yang sesuai antara struktur sel jaringan dan fungsi jaringan. Ingat, kita yang 1A. 1A pasangannya 3B sama 4C. 1A lurik. Lurik sama 3B 3B. Lurik dengan jaringan Tidak cocok. darah tidak cocok ya. 2A. 2A sel tulang, 1B jaringan saraf. Tidak cocok juga tulang dengan jaringan saraf. Yang C, 3A sel darah merah, 2B jaringan darah. Ada ya? cocok. Sel darah merah ini jaringan darah. Fungsinya ada di 3C. Penyokong pelindung, mosok darah penyokong, tidak ya? Oke, sekarang yang 4 jelas jawabannya D. Tapi kita lihat dulu. 4A saraf. 1B jaringan saraf. Sedangkan 2C pengantar 2C mengantar rangsang, betul sekali jawabannya D. 38 ini ya. Faktor yang mempengaruhi peristiwa ini. Kita lihat dulu peristiwanya. Pada percobaan tersebut digunakan 2 tanaman yang telah dipotong akarnya. Tanaman yang pertama tidak dipotong daunnya. Ini tidak dipotong ya, ini dipotong daunnya. Tanaman kedua dipotong daunnya. Kedua tanaman kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi larutan eosin berwarna merah. Hasil pengamatan menunjukkan larutan eosin naik sampai ke daun pada tanaman A lebih cepat daripada B. Ya jelas, ini ada daunnya, ini tidak ada daunnya. Faktor yang mempengaruhi peristiwa ini apa? Faktor yang mempengaruhi faktornya adalah faktor mempengaruhi percobaan. daya hisap daun. 1. Daya hisap daun. Hisap daun. 2. Kapilaritas batang. 3. Tekanan akar. Berarti mana yang sesuai? Jelas ini hubungannya daya hisap daun ya. Wong ini tadi ada daunnya, ini tidak ada. Kita cari yang D, daya hisap daun akibat proses transpirasi air melalui lubang stomata pada daun. Oke, berarti jawabannya adalah D ya, daya hisap daun akibat proses transpirasi air melalui lubang stomata pada daun. Nomor 39. Ini tanaman kedelai berbiji hitam, berbatang tinggi, H besar, H kecil, T besar, T kecil, disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kuning, berbatang tinggi, H kecil, T besar, T kecil, jenis gamet yang terbentuk dari induk yang memiliki fenotip berbiji kuning tinggi. Kuning tinggi tadi ini ya. Ingat ini malah gampang, kalian tidak usah hitung. Kan kamu disuruh mencari gamet. Gamet dari kuning tinggi. Kuning tinggi tadi apa? Berbiji kuning, berbatang tinggi tadi H kecil, T besar, T kecil. Berarti gametnya apalah? Gampang sekali. Gametnya berarti H kecil, T besar, H kecil, T kecil. Cuma 2 ini gametnya. Berarti H kecil, T besar, H kecil, T kecil. Berarti jawabannya B. Kolesterol kurang dari 200 ya, normal ya. Ini kolesterolnya lebih dari 200. Pak karena usia 52 tahun loh ya. Ini berarti sudah tidak normal. Berarti kolesterol ini. Kolesterol tinggi. Glukosa darah sewaktu. Ini 70 sampai 130, ini 110, berarti ini normal. Asam urat, perhatikan. Pria itu 2 sampai 7 ya. 2 sampai 7. Sedangkan ini 6,5. Berarti asam uratnya normal. Tekanan darah
120 strip 80 145 96 berarti tinggi. Ini berarti tekanan darah tinggi. Kolesterol tinggi sama tekanan darah tinggi berarti hubungannya apa? Jantung, ini jelas ya. Hubungannya penyakit apa? Jantung. Berarti kita lihat apakah resiko yang mungkin terjadi seandainya Pak Karna tidak mengindahkan saran dokter. Oke, dokter menyarankan pada Pak Karna agar selalu giat berolahraga dan mengurangi konsumsi makanan berlemak. Ginjalnya tidak ya, tidak ada hubungannya dengan ginjalnya ya. Dia dapat mengalami serangan jantung akibat penyumbatan lemak. Betul sekali, dalam pembuluh darah. Berarti jawabannya B.